Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Connect yang beranggotakan saya Hamdan Maulana Muhammad, kemudian ada Muhammad Naufal Dafahri, kemudian ada Naufal Salman Mulyadi, dan yang terakhir ada Syafiq Abdillah Habib. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai minimum viable product yaitu atau MVP dari aplikasi Connect. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu dosen Bu Lisa Dinda Yunita yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan hasil diskusi tentang MVP dari aplikasi Connect ini. Oke, jadi aplikasi Connect ini kami rancang sebagai solusi untuk membantu para pelaku usaha, khususnya pemilik dan pegawai, dalam melakukan pengelolaan terhadap stok, manajemen produk, serta laporan penjualan yang dapat diakses secara real time, yaitu oleh dua jenis pengguna, yaitu owner dan pegawai, dengan fungsi dan hak akses yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan Connect, pemilik usaha nantinya dapat mudah dalam melakukan pemantauan stok barang, mengelola penjualan, dan melakukan analisis performa produk secara real time. Sedangkan nanti pegawai atau karyawan bisa menjalankan tugas operasional harian dengan lebih efektif. Dengan demikian, nanti aplikasi ini tidak hanya membantu kelancaran bisnis, tapi juga ikut untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Baik, lanjut kita akan coba bahas terkait dengan MVP dari Connect ini. Yang pertama dari bentuknya, aplikasi Connect dapat dikategorikan sebagai prototype mockup digital yang ditingkatkan menjadi produk fungsional awal, bukan sekedar tampilan. Kemudian untuk tujuan dari Connect, di sini bertujuan untuk menguji apakah alur kerja digital benar-benar membantu UKM, yaitu input data karyawan, monitoring oleh owner, serta apakah solusi ini lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Kemudian, untuk contoh produk sukses saat ini ada dua. Yang pertama adalah Mokapos, yaitu memulai sebagai aplikasi kasir sederhana untuk UKM, yang kemudian dia berkembang menjadi platform bisnis yang lengkap. Yang kedua contohnya adalah Buku Warung atau Bukas, yang dia berawal dari pencatatan uang utang sederhana, kemudian berkembang menjadi solusi digital UKM berbasis smartphone. Baik, lanjut. Lanjut sebelum masuk ke MVP-nya, di sini ada bisnis proses atau alur connect itu sendiri, di mana di sini tuh sebenarnya terdapat owner, sistem, dan juga karyawan. Di sini dibagi dua karena gambarnya tidak muat uh, keseluruhan jika ditaruh pada satu slide dan tidak terlihat jelas. Jadi mulai dari owner nanti itu start masuk ke login, di mana nanti itu ada verifikasi login dari sistem. Dari setelah verifikasi itu maka tampil ke dashboard owner, di mana dari dashboard owner tuh masuk ke manajemen mitra, di mana nanti dapat menambah mitra baru, melihat daftar mitra, dan mengubah informasi mitra atau singkatnya CRUD dari mitra. Lalu ada manajemen stok, monitoring produk, dan manajemen produk. Lanjut di sini juga dapat melihat detail produk yang dititipkan, juga dapat meningkatkan penjualan produk, melihat lama edar produk dan status produk pada dashboard tersebut. Nah, bedanya dengan yang karyawan, di sini tuh karyawan terdapat limitasi dari keseluruhan fitur Connect, di mana karyawan hanya dapat membuka manajemen produk dan melihat laporan, tidak keseluruhan seperti melihat dashboard ataupun melihat edar produknya di pada dashboard. Lanjut saja di sini. Pertama, tampilan loginnya, di mana halaman login ini memuat formulir yang mencakup input email, password, dan ada opsi untuk lupa password dan tombol login serta pilihan login dengan Google. Nah, di sini yang telah dijelaskan tadi pada dashboard di beranda, ada halaman pertama ketika kita setelah melakukan login. Di halaman ini, owner dapat melihat
monitoring penyebaran produk, terus ada tabel perbandingan penjualan retur, dan juga produk terlaris dan produk yang menipis di gudang. Lanjut. Ya, jadi berikutnya adalah menu transaksi. Jadi di sini penjual itu nanti bisa melihat informasi mengenai dari penjualan dan juga retur. Di sini data-datanya dikelompokkan berdasarkan toko, kemudian juga total harga, kemudian jumlah produk keluar, kemudian tanggal keluar, tanggal retur, waktu edar, dan juga status dari transaksi. Di situ ada open dan juga close. Oke, boleh next. Nah, ini adalah tampilan dari menu gudang. Jadi di sini nantinya pengguna itu bisa melihat informasi mengenai stok yang ada di gudang. Di sini ada nama-nama produknya lengkap dengan harga jual, ada stok dan juga batas kritisnya. Oke, boleh next. Nah, ini tampilan dari menu laporan. Di sini nantinya pengguna bisa melihat rekap dari transaksi yang terjadi setiap harinya. Di sini ada jumlah transaksinya berapa, produk yang terjualnya berapa, kemudian juga disajikan berapa produk retur yang dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Boleh next? Nah, kemudian ini ada menu pemasok. Jadi di sini nanti pengguna tuh bisa melihat pemasok produk untuk gudang. Di sini lengkap dengan nama, produk, kontak, dan juga emailnya. Baik, lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu adalah manajemen toko. Jadi, pada manajemen toko ini, aplikasi Connect menyediakan fitur untuk mengelola informasi toko yang menitipkan produknya ke gudang. Dengan adanya fitur ini, nanti pemilik usaha dapat melihat daftar toko, status produk yang dititipkan, dan memastikan distribusi stok berjalan dengan baik. Next. Kemudian berikutnya ada fitur untuk manajemen karyawan. Di sini, pemilik usaha nantinya bisa melihat daftar karyawan yang terdaftar dan memberikan akses login khusus melalui laman karyawan. Dengan begitu, nanti setiap pegawai dapat menjalankan perannya sesuai dengan hak akses yang sudah ditentukan, sementara nantinya pemilik usaha tetap memiliki kontrol penuh. Oke, next. Kemudian untuk bagian keluar ini nantinya akan muncul dua option yaitu batal atau iya yang dimana nantinya akan ditentukan oleh penggunanya sendiri apakah benar-benar ingin keluar ataupun ingin batal untuk keluar. Oke, di sini ada sebelumnya ada prototipe dari Connect itu sendiri yang seperti dijelaskan oleh saya tadi mengenai alurnya, di mana ada owner sebagai admin dan karyawan. Di mana jika kita login, di sini ada monitoring penyebaran produk, penjualan fitur, produk terlaris, dan juga produk menipis. Di mana di sini kita bisa melihat semuanya di gudang yang produk menipisnya ini timbul dari batas kritis di sini. Misal batas kritis di sini eh, ditetapkan 12, 14. Nah, stok di sini telah mencapai batas kritis maka akan masuk ke produk menipis seperti itu. Jadi di sini ada dua. Terus juga kita bisa tambah produk di sini. Misal bisa hapus, lanjut di transaksi. Setelah kita menambah transaksi, pada terjual dan tanggal retur ini tidak dulu dimasukkan karena ini tuh untuk masuk ke edar di manajemen toko. Maka status akan menjadi open. Setelah open, kita bisa mengclose dengan memasukkan berapa yang terjual dan tanggal returnya ke toko tersebut. Setelah close, ini dapat masuk ke laporan di sini berapa produk yang terjual, berapa yang didapatkan, berapa waktu edarnya. Lalu di sini juga ada pemasok, di mana kita bisa melakukan kurut, tambah, bisa juga edit, maupun hapus.
sama halnya dengan manajemen toko dan manajemen karyawan. Nah, di manajemen karyawan ini yang tadi telah dijelaskan ada limitasi dari fiturnya, di mana di sini jika kita masuk pada laman karyawan hanya menampilkan gudang dan transaksi, tidak dapat melakukan edit gudang, hanya dapat melakukan transaksi untuk fiturnya saja supaya lebih efisien. Dan lanjut untuk keluarnya. Baik, lanjut kepada presentasinya. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah kesimpulan di mana dengan adanya sistem Connect ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha kecil meningkatkan efisiensi manajemen stok, mengurangi kesalahan, serta memaksimalkan potensi keuntungan melalui pengelolaan yang lebih baik. Baiklah, mungkin untuk dari presentasinya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.